Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Saudara-saudara yang kami muliakan, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada kesempatan ini marilah kita melihat beberapa ciri, beberapa tanda orang-orang yang bertakwa. Sebab dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwa orang-orang yang nantinya akan diberikan tempat yang layak di hadapan Allah pada hari kemudian adalah orang-orang yang mampu memadukan antara keimanan dan ketakwaan. Alladzina amanu wa amilus salihah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka itu akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa syurga. Dan itu janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk aktivitas yang kita lakukan menjadi amal salih? Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya 5 amalan sebagai orang yang bertakwa yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Maknanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan yang kedua. Zalikal kitab. Allah berfirman, inilah Alkitab. Inilah Al-Quran. Allah awali dengan kata zalik, zalika, yang maknanya adalah supaya manusia setiap kali membaca ayat ini melahirkan sebuah keseriusan. Makanya Allah memberikan penekanan dengan kata zalika. Zalikal kitab, inilah kitab, inilah Al-Quran, inilah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Makanya berbeda sekali kalau kita lihat kan. Kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh manusia, itu biasanya lembaran terakhir dari buku yang ditulis, biasa mereka menulis, demikianlah tulisan ini saya buat, semoga tidak terjadi dakwa-dakwi di kemudian hari. Kalaupun ada kesalahan dan kekeliruan dalam tulisan ini, saya mohon supaya saudara bisa memberikan saran dan tanggapan. Tetapi berbeda dengan Al-Quran. Dan kalau Allah mewahyukan Al-Quran, zalikal kitab, inilah Alkitab, inilah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu? La raiba fih, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Malah Allah pernah menantang orang-orang kafir, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, silakan kamu buat barang satu surat saja yang sama dengan Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain daripada Allah. Fa in lam taf'alu, jika kamu tidak sanggup membuat Al-Quran, maka jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Jadi Al-Quran kitab yang tidak ada keraguan. Makanya ciri orang bertakwa yang pertama, kita tidak pernah ragu dengan Al-Quran, walaupun hanya satu huruf. Jangan kita bilang satu kalimat, jangan kita bilang satu ayat, satu huruf tidak boleh ragu. Makanya setiap ada Al-Quran yang disampaikan kepada kita, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Yang pertama. Yang kedua, ciri orang bertakwa, mereka menjadikan Al-Quran hudan lil muttaqin. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tanda orang yang bertakwa senantiasa dia berpedoman kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menuntun untuk melakukan sesuatu,
dia akan mengikuti sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Karena memang itulah ciri dan tanda orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang ketiga, pada ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Nabi Muhammad bagi kita hari ini gaib. Karena begitu kita lahir ke dunia, Rasulullah SAW telah wafat. Jadi pada awalnya beliau tidak gaib. Orang-orang yang hidup pada masanya, beliau bisa menyaksikan. Bagaimana kita menyaksikan dengan teman-teman kita hari ini. Bagaimana kita bergaul dengan sahabat-sahabat kita hari ini. Tapi kita beriman dengan kehadiran Rasul. Sampai Rasul memberikan sebuah pujian. Kalian sahabatku orang baik-baik semuanya. Kalian akan ditempatkan pada tempat yang baik nanti pada hari kemudian. Tapi ketahuilah kalian bahwa nanti di akhir zaman ada umat yang mereka tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang paling beruntung. Walaupun tidak melihat Nabi, tapi kita tetap beriman dan mengamalkan ajarannya. Beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada adanya malaikat. Malaikat ada tapi gaib. Beriman kepada yang gaib adanya hari kiamat. Makanya orang yang beriman kepada hari kiamat, dia senantiasa berusaha untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dia bisa bertanggung jawab nanti pada hari kemudian. Jadi bagaimana kita buktikan dia itu beriman kepada hari kiamat? Pernahkah dia berpikir pada saat melakukan sebuah pekerjaan, nanti saya takut hari kemudian Allah minta pertanggungjawaban, aku tidak bisa memberikan pertanggungjawaban. Yang takut adalah dia takut kepada Allah, bukan takut dengan manusia. Maka dia tidak pernah bersembunyi di hadapan manusia. Tidak pernah bersembunyi di hadapan siapapun. Karena bersembunyi pun di hadapan manusia, namun Allah bisa melihatnya. Jadi yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Kemudian yang keempat, orang yang bertakwa wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa orang yang senantiasa mengerjakan salat. Salat yang Allah wajibkan 5 kali satu hari, dia tidak pernah meninggalkannya dalam kondisi apapun. Makanya kalau kita lihat kan, Rasulullah SAW begitu luar biasa mengajak, mendidik, menggembleng umatnya untuk senantiasa melaksanakan salat, sampai memberikan keringanan. Orang yang tidak bisa salat dalam keadaan berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring. Hakikatnya salat tidak boleh ditinggalkan. Dan ciri orang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, dia senantiasa berusaha salat tidak ditinggalkan apapun kondisinya. Kemudian selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri yang kelima orang yang bertakwa, dia senantiasa menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita berikan, yang kita infakkan, Allah tidak melihat jumlahnya, tapi Allah melihat persentasenya. Maka kita tidak perlu ciut, tidak perlu merasa rendah diri kalau kita menyumbangkan uang Rp1.000. Mungkin lebih rendah dari itu, karena yang dilihat oleh Allah bukan jumlahnya. Yang dilihat oleh Allah yang pertama keikhlasan hati yang kita lakukan. Yang kedua yang dilihat oleh Allah persentase dari harta yang kita miliki. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk berinfak dalam bentuk uang, tapi kita bisa berinfak dalam bentuk yang lainnya. Satu ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, kemudian Rasulullah bertanya, kalian ingin melihat wajah ahli surga? Sahabat penasaran. Kalau kamu ingin melihat, lihatlah laki-laki yang duduk di sudut masjid itu. Kamu lihat wajahnya, begitulah nanti wajah ahli surga. Sehingga si laki-laki ini pulang ke rumah dan dia minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah, izinkan aku untuk bertamu ke rumah laki-laki yang engkau sebutkan di ahli surga. Boleh, kata Rasulullah. Dia datang ke rumahnya. Dia sampaikan, aku ingin tinggal bersamamu untuk 1 hari atau 2 hari, kalau engkau mengizinkan. Kemudian dia membolehkan aku tinggal bersamanya. Malam dia tidur bersama. Dia lihat malam dia enggak bangun tahajud. Hari-hari yang dilalui biasa-biasa.
Tapi pas keesokan hari, pada saat dia diajak sarapan, sedang sarapan, lalu hinggaplah seekor lalat di gelasnya. Kemudian diambil sedikit air dengan sendok, diangkat di luar gelas. Lalu lalat yang tadinya sudah terbang kembali lagi untuk meminum air yang ada di dalam sendok. Barulah pada saat itu dia berpikir, inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia masuk surga? Dengan amalan hanya sedikit. Bisa jadi dengan seekor lalat orang masuk surga. Dan bisa jadi dengan seekor anjing orang masuk neraka. Jadi mudah-mudahan marilah kita amalkan 5 perkara ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, tidak pernah ragu sedikit pun dengan Al-Quran, walaupun hanya 1 huruf. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah. Yang kedua, kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Yang ketiga, berimanlah kepada yang gaib. Yang keempat, jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya. Yang kelima, berinfaklah walaupun dengan jumlah harta yang sedikit. Jadi inilah ciri orang bertakwa yang mudah-mudahan kita menjadi calon penghuni surga nanti pada hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.